Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah konsep dasar IPS di sekolah dasar. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh kebudayaan luar. Sebelum masuk pada materi inti, kita harus mengupas terlebih dahulu apa itu kebudayaan. Pengertian kebudayaan: manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan akalnya itu, ia menghasilkan berbagai alat dan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Segala cara dan alat yang lahir atas akal manusia disebut kebudayaan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan budaya, dan tidak ada budaya tanpa pencipta oleh manusia. Budaya adalah ciptaan manusia, tapi budaya menguasai kehidupan manusia. Karena itu, kebudayaan disebut superorganik. Contoh, manusia membutuhkan makan. Apa yang dimakan tergantung kepada lingkungan. Bagaimana cara makan seperti pakai tangan, sendok, garpu, atau pisau tergantung kepada budayanya. Demikian juga perumahan, mata pencaharian, sistem sosial, dan sebagainya. Tergantung pada budaya masyarakat di suatu tempat. Kebudayaan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Seperti cara makan orang Padang berbeda dengan orang Sunda, dengan orang Manado, dan orang Bugis. Walaupun tujuannya sama, yaitu memenuhi kebutuhan pangan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya atau budi, yang artinya akal atau budi. Jadi secara sederhana, kebudayaan berarti hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan budi atau akal. Dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari kata klor yang artinya mengelola atau mengerjakan. Berarti upaya manusia dalam mengolah atau memanfaatkan alam. Kalau kedua pengertian ini digabungkan, berarti kebudayaan adalah segala akal manusia untuk memanfaatkan alam agar ia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, kita masuk pada materi inti, yaitu pengaruh kebudayaan luar. Budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan generasi muda saat ini. Tidak semua budaya asing membawa dampak positif bagi generasi muda saat ini. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita harus dapat memilah-milah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dalam menyikapi kebudayaan yang masuk, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati diri kita sebagai anak bangsa tidak rusak. Pengaruh budaya asing. Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi saat ini juga tidak lepas dari budaya asing yang masuk. Tindak kriminal, narkoba, tawuran, perkosaan, pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena generasi muda kita meniru kebudayaan asing yang menurut mereka sudah tidak lagi tabu untuk diikuti. Dari masalah ini semua, yang mendasarinya adalah arus globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi telah membuat banyak anak muda kita yang kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Contoh lain pengaruh budaya asing. Contoh lainnya adalah dari cara berpakaian banyak remaja-remaja, di mana mereka berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut yang dicat berwarna. Contohnya warna biru, merah, orange, ataupun warna-warna terang lainnya. Langkah-langkah mengantisipasi dampak negatif globalisasi, yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama Islam. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenarnya dan seadil-adilnya. Yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Nah, dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa.
Selain dampak negatif, ada juga dampak positif pengaruh budaya asing, yaitu yang pertama, pembaharuan dan perubahan kebudayaan yang mengikuti tata nilai dan sikap lebih baik, seperti disiplin, sigap, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perubahan pola pikir masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat modern. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat dapat menggunakan atau mengetahui informasi yang ada dengan cepat. Yang keempat, peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu munculnya produk-produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia sehingga tercipta lapangan kerja baru. Nah, muncul pertanyaan yaitu apakah modernisasi dan waternisasi sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan berikut ini. Jadi, modernisasi dan waternisasi adalah dua istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua, baik dari buku, surat kabar, televisi, radio, maupun artikel-artikel yang ada di internet. Pastinya kita pernah mendengar dua istilah tersebut. Modernisasi dan waternisasi memang dua istilah yang banyak sekali diperbincangkan di era globalisasi yang katanya serba modern ini. Perbincangan-perbincangan yang ada kebanyakan membicarakan hubungan, perbedaan, maupun persamaan dari kedua istilah tersebut. Modernisasi dan waternisasi menjadi suatu yang harus kita perhatikan karena keduanya merupakan hal-hal yang belakangan ini sedang tren. Pengertian modernisasi. Jadi modernisasi sendiri adalah perubahan menuju keadaan yang lebih maju dari keadaan sebelumnya. Keadaan yang dimaksud di sini meliputi kehidupan manusia seutuhnya, baik sektor ekonomi, sosial, iptek, budaya maupun hankam. Bahkan politik juga masuk dalam kategori yang bisa mengalami modernisasi. Akan tetapi, modernisasi yang dialami individu maupun suatu bangsa biasanya tidak meliputi semua sektor kehidupan yang sudah disebutkan di atas. Misal, sebuah masyarakat petani yang awalnya bertani memakai alat-alat tradisional seperti cangkul dan kerbau, sekarang masyarakat petani sudah menggunakan alat-alat modern seperti traktor maupun mesin penggiling padi ketika mereka bertani. Selanjutnya, pengertian waternisasi. Jadi waternisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai paham yang meniru gaya hidup orang barat. Bukan hanya gaya yang ditiru, akan tetapi kebudayaan orang barat pun ditiru oleh penganut paham ini. Waternisasi bisa juga dikatakan sebagai proses mengidentifikasi diri sebagai orang-orang barat. Waternisasi banyak dianut dan diikuti oleh orang-orang perkotaan. Kalau kita bertanya mengapa budaya barat, karena budaya barat hingga saat ini masih diakui sebagai kebudayaan yang paling maju dan modern. Artinya adalah kebudayaan barat baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kiblat bagi sebagian atau bahkan seluruh manusia di bumi ini, terutama bagi masyarakat generasi dunia ketiga. Nah, selanjutnya berbicara mengenai persamaan dan perbedaan. Persamaan dari dua poin tersebut adalah kata barat. Modernisasi dan waternisasi sama-sama mengacu dan berawal pada dunia barat. Modernisasi berawal dari dunia barat dan bisa dikatakan berkaca pada apa yang ada di dunia barat. Tujuan manusia melakukan modernisasi adalah untuk mempermudah kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari revolusi industri sendiri, yang merupakan awal dari modernisasi, yaitu untuk mempermudah dalam kegiatan produksi. Begitu pula dengan orang yang mengamini waternisasi. Mereka juga melakukan waternisasi pada kehidupannya dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan seperti orang-orang dari dunia barat yang katanya serba mudah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keduanya sama-sama ingin mempermudah kehidupannya seperti orang-orang barat. Sedangkan perbedaan dari kedua poin tersebut adalah cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jika modernisasi pada dasarnya dilakukan dengan cara meningkatkan dan memaksimalkan segala aspek yang berhubungan dengan tujuan mereka, maka waternisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya dengan cara mengidentifikasi diri dengan orang-orang barat. Dalam melakukan modernisasi, kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh subjek yang kita anggap sebagai contoh dalam modernisasi. Jadi, jika kita ingin meningkatkan sektor produksi dalam negeri seperti yang dilakukan Cina, kita tidak perlu melakukan usaha seperti apa yang Cina lakukan, atau secara kasarnya, kita menjadi orang Cina.
Hal inilah yang membedakan antara modernisasi dan waternisasi. Dalam melakukan modernisasi, kita tidak perlu menjadi subjek contoh kita, akan tetapi kita hanya perlu melakukan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan apa yang kita punya, atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya yang kita miliki. Akan tetapi dalam waternisasi, jika kita ingin menjadi seperti Amerika yang adikuasa, contohnya, maka kita melakukan apa yang Amerika lakukan secara otentik. Jika cara Amerika menjadi negara adikuasa adalah dengan cara menanamkan modal ke negara-negara lain, maka kita juga mengikutinya tanpa melihat kita bisa atau tidak. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.